Iya, Pak. Hampir nggak kedengeran. Pakai headset atau apa Pak Agung nih? Atau mau yang lain dulu aja ya? Pak Agung coba dipersiapkan dulu itunya. Saya coba yang lain. Tadi siapa? Aji Bayu ya. Kembali Aji Bayu. Oke. Katalog material ya. Iya, Pak. Penerapan katalog material berbasis website guna meningkatkan produk knowledge karyawan di warehouse. Metode penerapannya pakai apa ya? Boleh cerita ininya permasalahannya Pak Haji Bayu? Ya, baik, Pak. Nah, itu Pak, mungkin saya kan sudah menghubungi Bapak sebelumnya ya, Pak ya. Saya juga bingung Pak untuk metode penerapannya. Karena kebetulan di PT yang saya magang ini, Pak, jadi kayak disuruh membuat big project itu, Pak. Nah, big projectnya saya membuat ini, Pak, kayak katalog material tapi berbasis website, Pak. Nah, jadi itu mungkin saya menghubungkannya ke ini sih, Pak, lebih ke pengurangan waktunya sama mengurangi tingkat kesalahan pada saat suatu proses flowchart pada pergudangannya, Pak. Nah, tetapi saya bingung menentukan metodenya, Pak, di situ, Pak. Dengan ada Namun katalog. selain ini, Pak, gimana, Pak? Ya, terus lanjut dulu. Oh Silakan iya, Pak. lanjut. Nah, ini kan ya mungkin di sini saya masih bingung menentukan metodenya, Pak ya. Namun setelah kemarin juga saya menganalisis lagi, saya juga bisa mengangkat ini sih, Pak, tata letak pergudangannya, dan setelah saya research itu bisa menggunakan metode ini, Pak, class-based storage, Pak. Class-based Nah, itu storage. jadi ya class-based storage, Pak. Jadi lebih baik yang mana gitu, Pak, untuk pandangan dari Bapak gitu, Pak, baiknya? Enggak, permasalahan yang munculnya sebetulnya apa sih? Apakah karena pencarian barang yang lama, ataukah karyawan itu pengetahuan tentang produknya kurang sehingga berdampak apa gitu? Yang mana dulu nih Oh iya, kira-kira Pak. Baik, Pak. kesalahannya? Kalau untuk yang ini pertama itu pemahaman karyawannya masih kurang, Pak, karena masih sering ditemukan kesalahan gitu, Pak. Jadi kan kadang ada Kesalahan apa? proses pelabelan ya, Pak ya. Nah, Hmm. kesalahan ini, Pak, pertama dari divisi inbound-nya kan setelah barang masuk kan ada pelabelan gitu, Pak. Jadi kayak label dari PT kaminya untuk disamakan dengan kode dari si barangnya gitu, Pak. Nah, ternyata banyak karyawan yang masih belum paham gitu, Pak, kalau misal kode ini nih barang fisiknya seperti apa. Nah, di situ sering terjadi kesalahan gitu, Pak. Jadi misal kode kode A tapi ditempelnya ke material fisik B gitu. Nah, terus juga untuk di departemen lain pada saat picking, si pickernya tuh masih kesulitan juga, Pak, untuk menentukan mana sih material fisiknya. Karena kan yang diberikan oleh departemen outbound-nya itu cuman formulir pickingnya itu cuman kodenya aja, Pak, tanpa ada gambar bentuk fisiknya, Pak. Belum pakai sistem ini lagi apa namanya? RFID gitu belum ya? Sistem. Scan gitu. Oh, pakai RFID sudah, Pak. Kalau RFID sudah, Pak, sudah. Tapi kenapa masih bisa salah ya? Iya, Pak, karena mungkin emang belum ada katalog materialnya, Pak. Kan materialnya banyak juga, Pak. Ada 5.000 material lebih. Yang di Terkadang RFID kan materialnya apa? bentuknya cuma beda ini, Pak. Yang di RFID kan apa? Yang masuk ke sistem WMS-nya, Pak. Tapi nggak berinteraksi Itu dengan cuman picker. cuman SKU doang, Pak. Ya, Kode unik doang. nggak berinteraksi dengan picker gitu ya, sama orang pelabelan ya.
Iya Pak, picker picker nggak menggunakan RF. Nggak Pak, iya. Kadang yang menggunakan RFID cuma departemen inbound penerimaan barang sama inventory doang Pak. Inventory aja. Sekarang gini, kalau pakai katalog ya, katalog, terus mereka mempelajari itu katalog sampai 5.000 item. Apa mereka itu diarahkan supaya tahu barangnya atau mendingan sistemnya diperbaiki sehingga mereka saat pelabelan dan saat picking itu nggak salah? Menurut Anda gimana? Mungkin lebih ke ini sih Pak. Saya bikin katalog kan, saya juga udah konsul Pak sama mentor saya Pak. Katanya 5.000 material itu kadang ada yang dead moving gitu tuh Pak, ada yang jarang keluar juga. Nah jadi mereka menyarankan untuk yang fast moving. Nah mungkin yang saya masukkan untuk material yang fast moving Pak. Ada berapa banyak tuh yang fast moving? Yang fast moving saya udah minta datanya cuman belum dikirim Pak sama mentor saya Pak. Nah, Jadi ini belum tahu juga Pak. pada saat udah ada katalog nih, ya, Iya Pak. pelabelan itu sering salahnya nama di label itu ada apa aja? Pengen saya tahu juga tuh. Pelabelan Di itu label pertama ada ini Pak, ada kode materialnya Pak, kode unik itu. kode material, terus Iya, terus barcode Pak yang supaya bisa dimasukkan ke WMS menggunakan RFID. ya, terus nama barang. Udah nah justru nggak ada nama barangnya Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada katalog. Ada nama barangnya Pak, ada nama barangnya Pak, mohon maaf Pak, ada nama barangnya. Nah, sering terjadi kesalahan gimana? Karena barangnya tidak tahu mereka itu apa gitu ya. Iya Pak, bentuk fisiknya Pak, mungkin lebih ke Oke, bentuk sekarang fisiknya Pak. gini, begitu barang datang, ya, begitu barang Iya. datang, itu prosesnya gimana? Mereka kan ada packingnya gitu ya. Di situ nggak ada namanya apa? Barang itu? Di barangnya Pak. Merek ya. Nah kebetulan, iya ya Pak. Kalau untuk yang material yang dikardusin gitu Pak, itu ada Pak. Cuman kebanyakan salahnya pada material yang besi-besi itu Pak. Karena besi kan tidak dikardusin gitu tuh Pak. Pure besi gitu Pak. Pipa besi dan sebagainya gitu Nah ya. kesalahannya banyaknya di situ Pak, di besi-besi itu Pak. Terlebih dari besi itu kadang cuman perbedaan panjang pendeknya aja gitu Pak. Itu sebelum Sama masuk ke ada pelabelan beberapa ada proses apa? Sebelum masuk ke pelabelan ada proses apa? jadi si barang masuk terus join check dulu sih Pak, QC dulu Pak. Sebentar. Di join check Barang dulu. masuk tuh unloading berarti ya? Iya unloading Pak, unloading. Ada unloading barang gitu ya. Terus ada QC. Setelah unloading barang dilakukan join check ya Pak, menyamakan kuantitas dan kualitas si barang tersebut dengan yang ada di data gitu Pak, dokumen. Oke, terus? Nah setelah itu baru Pak si admin melakukan proses pengeprintan label Pak. Oke, pengeprintan label, terus masuk ke pelabelan. Nah, masuk ke pelabelan Pak, sebelum ke scan QR menggunakan RFID Pak. Lihat aja dulu dari prosesnya ya. Pada saat join check kan ngecek itu ya dokumen-dokumen ya. Betul nggak? Iya Pak. Betul Pak. Ada sesuatu yang ditempelkan di barang nggak waktu saat terjadi join check itu? Nah, belum ada Pak, karena pada saat terjadi join check, terkadang si pelabelan belum di-print oleh adminnya Pak. Karena si admin juga kadang menunggu. Bukan pelabelan. Gimana Pak? Bukan pelabelan. Join check itu kan ngecek barangnya bener nggak namanya gitu ya. Barang sama namanya Iya Pak. bener nggak, terus kualitasnya dan sebagainya. Iya. Misalnya datang di barang dokumen ya. Kan ada tuh biasanya yang dokumen apa yang itu? Dokumen apa yang datang? Biasanya dokumen ini sih Pak, kayak summary kode materialnya Pak. Nah, kode material, nama materialnya ada di dokumen itu. Nah, untuk yang
kayak besi-besi kayak gitu, nggak ada nama materialnya, Pak. Jadi hanya Ini berpatokan pada kode gini, material saja, Pak. kalau misalnya di join check sudah ada, misalnya join check, terus ada isian ya, isian di situ Iya, Pak. eh, kode dan nama barang ya, isian Iya, tetap iya, itu. Pak. Jadi orang admin join check melakukan itu, tempel aja di situ. Bukan label ya, bukan label. Hanya untuk identitas barang. Plug aja. Masuk ke pelabelan. Jadi labelnya disesuaikan dengan dokumen itu. Dengan apa yang ditempelkan sama orang admin join check. Yang ditempelkan tinggal dilepas, masuk labelnya. Oh, berarti pergantian ya, Pak, ya? Ini, bayangin aja, ini pulpen nih. Ya, pulpen Iya, kodenya 001 gitu. Saya admin join check. iya, Pak. Periksakan dokumen. Oh iya, udah ini memang pulpen kode sekian. Di situ ada apa namanya? Ada label bukan ada form kecil gitu ya yang bisa ditempel langsung diisi sama dia sama saya nih 001 pena tempel aja situ masuk aja ke pelabelan nanti pelabelan oh lihat ini label yang itu yang masuk tek ini ganti cabut gitu Iya, diganti dengan label yang sudah dipilih oleh admin ya, Pak, ya? betul beres kan. Nah, iya mungkin. Nah, iya sih, Pak. Bisa aja, Pak. Makanya juga saya juga rada, apa ya, kayak bingung juga sih, Pak, untuk ini, judul ini, Pak. Iya itu beres tuh proses kayak gitu. Oke itu kayak kayak sederhana ya cuman Iya, eh, pertama memang dari admin admin join check akan bertambah waktu kan gitu ya, iya, Pak. ya kan begitu. Tapi di pelabelan mungkin berkurang secara kesalahan labelnya. Ini dugaan ya dengan Iya, cara dugaan, itu, Pak. Benar, Pak. dugaan seperti itu. Jadi kira-kira nih penelitiannya pertama dengan berubahnya ini Anda membuat perubahan seperti itu, waktu waktu baku di setiap proses Anda hitung gitu. Anda bikin time study gitu. Pertama itu time study. Kedua, kalau data kesalahan pelabelan tercatat nggak? Tidak sih, Pak. Ah oke, okay. Tapi sering terjadi. Untuk material yang seperti besi-besi itu sering, Pak. Oke, okay. Begini. Oke, saya stop dulu ya. Saya share ini aja. Prosesnya adalah loading barang gitu ya. Iya, Pak. Terus join check, kan? Iya, Pak. Terus pin label, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, pertama tuh time study, ya kan? Jadi kan Anda eksperimen tuh, ya kan? Iya, Pak. Eksperimen. Di join check-nya ada tambahan aktivitas. Tambah aktivitas di sini. Aktivitas adalah aktivitasnya apa ya? Pengisian home, nama dan kode barang dan penempelan, ya kan? Penempelan form pada barang, ya kan? Ya, Iya, Pak. kita akan nambah waktu ya, waktu dan biaya Iya, tuh. Pak. Nah, nih yang ini ada penambahan. Dengan begitu harapannya di labeling ini apa namanya
kegagalan label berkurang gitu. Ya, ini Benar, Pak. dugaannya adalah gagal labeling, ya, labeling Berkurang. berkurang, kan gitu ya? Betul Ya, nggak? Pak. Betul, Pak. Nah, jadi nanti tuh bakal ada cerita time study, ya. Dugaan time study-nya akan nambah gitu ya. Tapi versus ini berkurang gitu loh. Kegagalannya ya, Pak ya. Iya, walaupun ini bertambah, ini akan berkurang gitu. Nah, gagal labeling ini kan sebetulnya masalah quality ya, sama ya, manajemen kualitas, bener nggak? Benar, Pak. Iya. Jadi mungkin Anda bikin apa kayak karena di sana nggak tercatat gitu ya. Ya, Pak. Mungkin Anda lihat dulu proses yang sekarang gitu, dicatat tuh kegagalannya terjadi berapa kali. Baik, Pak. Jadi frekuensi kegagalan gitu. Nanti pas penelitiannya gitu. Ya, frekuensi kegagalan misalnya Anda mengambil sampel berapa 1 minggu gitu ya. Itu lihat aja frekuensinya cukup nggak, bisa 30 data lah gitu ya. Gitu ya. Nah, Anda kan bikin control chart nanti ya. Tahu kan control chart ya? Kayak p-chart gitu kan. Pernah belajar Iya, kan ya? Pak. Ya, Pak. P-chart. Kan bisa tuh begitu ya. Kemudian untuk melihat apakah itu dalam batas kendali atau di luar kendali ya. Kemudian Anda bikin time study, waktu baku dan sebagainya. Nah, ini proses ini bisa Anda melihat gitu ya bahwa Anda bisa bahas time study sama tapi kegagalan labelingnya bisa berkurang. Nah, ini kan bagus juga ya. Ya, Ya, jadi Pak. bahan kajian gitu. Nah, terus berkurangnya gagal labeling itu juga harus diukur secara statistik gitu ya. Nah, secara statistik tuh. Jadi misalnya ini adalah katakanlah persentase, berarti P ya, persentase keadaan aktual sebelum dimodif tuh, si apa namanya, si proses di join, Proses di join ya. check-nya ya, Pak. Nah, yang sekarang nih, ya kan, karena kan eksperimen tuh berapa persen di hari apa atau di minggu berapa atau di bulan, kayaknya terlalu lama gitu penelitiannya. Kalau harian itu sering ya, karena banyak barangnya ya, berarti ya. Nah, ini ya di sini dicatat kan P-nya sampai 30 sampel gitu misalnya ya. Lalu P setelah dilakukan perbaikan gitu ya, eksperimen kan gitu ya. Jadi Ya, Pak. catat. Jadi kan nanti ketemu hipotesis tuh. Ya, ketemu hipotesis. Hipotesisnya apa nih? Nolnya berarti ya ini nggak ada lambang P, saya pakai P gini aja ya. P Ya. P aktual ya kan harusnya dia lebih kecil sama dengan, kan kalau H0 itu sesuatu yang tidak berubah ya atau belum berubah gitu. P aktual lebih kecil daripada P eksperimen. Artinya pakai P ya harusnya mah ya. Ya, Dan Pak. H alternatifnya adalah terjadi eksperimen diharapkan aktualnya tentu lebih besar daripada P eksperimen gitu. Artinya Eksperimen. eksperimen dia berkurang gitu kan. Kan begini diuji statistiknya nih. Ya, pakai SPSS, Minitab, terserah lah. Ada metodenya, tinggal carilah di YouTube. Ya, itu Baik, Pak. dari P-nya. Kalau T-nya juga sama, ya, time study juga sama. Tapi time study tentunya dugaannya bertambah, dia dibalikin aja. Ya, Ya, Pak. begitu. Nah, silakan diramu lagi, pelajari lagi. Kalau itu usulan saya. Terus ada lagi, Anda punya alternatif lain? Untuk kasus studi kasus yang lain, Pak. Hmm. Di luar katalog material. Ini sih, Pak, lebih ke perbaikan tata letak gudang, Pak. Class based storage. Kenapa pakai Ya. class based storage? Ini, Pak, karena pertama masih jelas gitu, Pak, barang yang fast moving-nya itu belum dijadikan satu jenis di satu racking gitu, Pak. Jadi masih terpencar-pencar gitu, Pak.
Syarat class Nah, based storage itu sesuai untuk barang yang gimana? Nah itu dulu dipelajari. Jangan harus dedicated storage. Macam-macam kan, ada random storage, ada class based storage. ya Pak. Ya, itu harus disesuaikan dulu dengan kondisi sistemnya gitu ya. Barangnya Ya, semacam kondisi apa? lapangan, Pak. Iya. Class based storage itu biasanya buat itu loh, biasanya ya kalau nggak salah ya. Apa namanya, buat yang itu fast slow medium Fast moving ya, bukan sih Pak? iya. Karena begitu. Nah iya Pak, untuk sekarang belum ada sih pakainya. Jadi Nah, di racking maksudnya di sana ya. kira-kira yang cocok untuk di sana memang barangnya ada fast moving slow moving ya. Iya Pak, ada fast moving slow movingnya Pak. Ya itu terserah tuh, asal Anda bisa menjelaskan bahwa ini memang harus pakai itu gitu ya, pakai class based storage karena ada barang yang diklasifikasikan fast moving, slow moving, dan itu ya medium moving. Iya Pak. Bisa aja. Baik, Gitu. Pak. Kalau ini lebih ke apa, merancang eksperimen ya. Kalau yang ini, Kalau iya Pak, benar. metode ini Anda merancang eksperimen gitu. Ya analisisnya ya ini ya, ada batas kendali atas, batas kendali bawah, rata-rata itu ya. Ini kan P ya, kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, Betul, Pak. nah ini yang outliernya kan gitu ya. Gitu. BKB ya. Atau bahasa Inggrisnya apa? Low control limit ya. Ini batas kendali atas. Nilai P-nya ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Begitu Baik, Pak. barangkali ada ini, ada ingin tanyakan lagi? Izin bertanya sih Pak, berarti mungkin untuk tata letak gudang pertama saya lihat dulu di aktualnya gimana dan menentukan metode yang cocok untuk ininya ya Pak ya. Apabila misal di perusahaan yang saya magang ini terdapat barang fast moving, slow moving, berarti pakai class based storage gitu atau yang random based storage gitu ya Pak ya. Itu mungkin Ya, cocok ya Pak. betul betul. Oke. Ya mungkin berarti nanti saya akan membandingkan sih Pak. Lebih simpel menggunakan studi kasus yang mana dan akan saya garap Pak mungkin Pak. Baik. Terima kasih Pak atas sarannya ya Pak ya. Mangga-mangga. Ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut ya ke Agung Kurniawan. Gimana suaranya, udah bisa keluar? Coba tes dulu Pak Agung. Halo? Dites dulu. Oke, yang lain kalau gitu ya. Yang lain siapa tadi? Siapa tadi setelah Rizky Pak. Rizky apa? Rizky Rimba ya? Rizky Rimba. Iya Pak. Rizky Rimba. Halo Pak. Ya? Udah masuk suaranya Pak? Pak Agung nih? Oke. Barusan kendala ininya Pak, mikrofonnya. Mohon maaf. Pak Rizky dulu ya. Ya Pak, silakan Pak. Oh ini ya, pendidikan latihan tenaga kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Lebih ke sumber daya manusia ya. Iya Pak. Problemnya apa sih? Jadi Pak, jadi di tempat magang saya ini setiap bulannya itu ada fungsional test atau pelatihan kerja gitu Pak. Nah, permasalahannya adalah ketika pelatihan itu
nilainya bagus-bagus gitu ya Pak. Begitu diterapkan di lapangan kerja, hasilnya berbeda dengan yang Jauh. pelatihan itu Pak. Ini apa bergerak di bidang apa ini si perusahaannya? Retail Pak, Bengkel? retail. Oh, retail. Iya Pak. Ini untuk karyawan semua jenis apa pekerjaan atau beda-beda nih Jadi di store Pak, di store? beda-beda. Kalau di tempat saya di store. Pelatihannya untuk cara pelatihan yang spesifik atau lebih umum gitu kan, ada pelatihan-pelatihan umum kayak motivasi dan sebagainya. Jadi seperti pelatihan seputar pekerjaan sih Pak, kayak stock of name, kayak Oke. Ukur kinerjanya pakai apa di sana? gimana Pak? Mengukur produktivitasnya gimana? Dari fungsional tes itu Pak. Dari apa? Jadi dari fungsional tes itu seperti pelatihan lagi. Bukan. Mengukur produktivitasnya. Kan katanya tidak signifikan terhadap Iya produktivitas. Pak. Gimana ngukurnya? Bahwa itu signifikan, tidak signifikan. Tidak ada sih Pak, cuman kalau misalkan dilihat dari perbandingan fungsional tes itu sangat berbeda gitu Pak. Fungsional tes itu apa? Pelatihan Pak, maaf. Pelatihan kerja gitu. Nah, maksudnya ya kan kita nggak bisa bicara berdasarkan kita apa punya judgement subjektif kan, harus ada data gitu. Oh ini kinerjanya nggak naik-naik. Nah kinerjanya kan ada datanya harusnya. Contoh gini lah. Oke gini, ambil salah satu pekerjaan apa tadi, stok opnam. Betul Pak, stok opnam. Ya, stok opnam itu yang dinilai apa? Produktivitas di stok opnam itu apa? Keaktualan barang Pak. Jadi Apa? ketika keaktualan barang. Jadi ketika stok opnam itu seharusnya nggak ada yang barang selisih, sedangkan di lapangannya itu masih banyak yang selisih gitu Pak. Sedangkan di pelatihan sudah diajarkan bagaimana caranya tidak selisih. Masih ada, artinya gini, sebelum pelatihan misalnya ya selisihnya sekian, setelah pelatihan masih ada selisih tapi selisihnya nggak tingkatan di situ, nggak gitu juga. Enggak Pak. Sama Jadi aja. Sama aja Pak. Nah, yang gitu-gitu yang harus dimunculkan gitu faktanya yang begitu tuh. Ya. Jadi di bab 1 itu harus ada fakta-fakta seperti itu. Nah, berapa wilayah kerja yang mau diteliti gitu loh. Nah, ini yang agak khawatirnya kalau terlalu banyak juga bingung ya. Yang mana aja nih area-area pekerjaan yang mau diteliti. Enggak, yang mana? Belum ini di bagian kasir sih Pak, di bagian toko. Kasir. Di kasir itu gimana? Maksudnya bukan kasir Pak, setiap area itu kan saya di Alfamart Pak. Jadi setiap toko itu ada tugasnya masing-masing. Nah saya meneliti di tokonya itu. Kinerja karyawan toko itu apa aja yang diukur? Seperti kecepatan menghitung barang misal Pak. Itu gimana? Terus Akuannya kecepatan menghitung barang. Sekian item per apa gitu kan, per detik kan. gitu. Ya. Jadi perhitungnya misalkan dalam beberapa jam bisa menyelesaikan satu pekerjaan ini, kemudian bisa melanjutkan pekerjaan lain. Ya. Berarti ini harusnya sih pakai statistik ya kalau kayak gitu ya. Jadi sama kayak yang tadi ya sebenarnya. Mirip lah. Misalnya gini ya. Sama juga sih. Cuman harus ngambil data sebelum dan sesudah ya. Nah itu. Data aktualnya gitu ya Pak? Iya. Efektivitas pelatihan. Mau ada pelatihannya lagi kapan? Nah itu problemnya tuh.
Oh, baik Pak. Kan gini ya, kan ingin ngukur apa tadi, bagaimana sih pelatihan itu efektif nggak gitu ya? Iya Pak, betul. Atau apa sih judulnya tadi? Pengaruh ya terhadap produktivitas. Nah, berarti kan kalau kita cerita pengaruh, berarti kan memang harusnya sih kalau secara ini datanya adalah apa namanya, produktivitas sebelum kan gitu ya pasti ya. Iya Pak, betul. Kalau pengen tahu mah dan produktivitas setelah pelatihan kan gitu ya. Nah, gitu ya. Iya Pak. Diukur kan seperti ini. Nah, datanya ada nggak yang begini gitu? Sebelum pelatihan ada nggak datanya? Tadi misalnya untuk wilayah apa tadi teh, karyawan store ya, Iya Pak, Star. store misalnya yang diukur apa aja nih misalnya. Tadi kecepatan perhitungan barang apa? Iya Pak, perhitungan barang. Dan counting ya, counting barang. Terus apa lagi? Mendisplay barang mungkin Pak. Apa? Mendisplay barang. Kan saya bergerak di bidang retail. Kecepatan mendisplay barang. Ya, Kan gitu ya. ya Pak. Contoh lah gitu ya. Iya. Anda terjemahkan dulu begini dulu gitu kan. Nah, ini kan yang akan Anda ukur gitu ya. Sebelumnya gimana, setelahnya gimana, signifikan enggak? Memang beberapa karyawan supaya bisa dibuat statistiknya kayak tadi, kayak ini nih. Kayak ini. Jadi nanti itu misalnya untuk ini aja ya. Untuk kecepatan counting barang lah ya. Jadi statistiknya kita uji pakai hipotesis kan. Ini berarti sebentar. Karyawan ke, nah gitu ya, karyawan ke berapa gitu ya. Di sini tadi kecepatannya mu aja ya. Mu itu rata-rata kecepatan lah. Mu aktual ya. Dan mu setelah pelatihan gitu ya. Mu training gitu ya. Setelah training. Nah, gitu. Kan gitu. Ya, karyawan pertama diukur, karyawan kedua diukur, 4 diukur sampai mungkin minimal 30 lah supaya apa kaidah statistiknya kecapai gitu ya. Ini berapa, ini berapa. Ini untuk misalnya tadi kecepatan apa? Untuk data kecepatan counting barang gitu ya. Counting barang gitu ya. Nah, seperti itu. Nantinya kan bukan mu, mungkin kecepatan aja lah. Sorry, salah nih. Kecepatan aja. V gitu ya. Ya gitu ya. Ini V juga lah gitu ya. Nah, jadi nanti kan hipotesisnya adalah H0-nya adalah H0.2 masih 2. H0.2 berarti rata-rata kecepatan aktual gitu ya. Itu lebih kurang atau sama dengan mu training. Kan gitu ya, H0-nya. Anda buktikan tuh. Nah, kemudian H alternatifnya mu aktual lebih besar daripada mu training. Kan gitu. Benar gak? Ya, nah, ini baru bisa dibuktikan secara apa namanya? Secara absah gitu, training itu bisa menghasilkan apa atau tidak menghasilkan. Bisa diketemukan bahwa H0-nya diterima, berarti memang tidak terjadi perbaikan ya, gitu ya, benar gak? Iya Pak. Karena kecil atau sama dengan gitu hasilnya itu. Nah, ada berapa karyawan yang diuji? Kalau bisa 30 kan gitu ya. Tapi Anda harus menguji semua, kebayang nggak? Misal Pak, izin bertanya, kalau misalkan di dalam store itu cuma ada 5 orang Pak, apa masih bisa diuji seperti itu Pak? Nggak masuk ya statistiknya 5 orang.
Oh, Kalau masuk satu itu. store ada 5 orang, Iya Pak, 5 orang. ya berarti ada penelitiannya 6 store. Jadi 30 betul. kan? Bener nggak? Iya Pak. Betul Pak, betul. Store. Iya. Semuanya ikut pelatihan dan yang sebelum. Tapi yang sebelum, gimana dapat data yang sebelum? Kan semuanya udah dilatih. Iya. Yang sebelum gimana? Saya merabanya cuma pakai ini aja sih Pak, pilih aja Pak, nggak ada datanya. Wah, jangan, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Pilih. Penelitian nggak boleh kayak gitu. Jadi gini, ada nggak yang begitu bisa dapat sampel yang belum dapat training nggak? Terus, nah itu kan harus berbarengan sama. Jadi gini, penelitiannya tuh harusnya, misalnya lagi ini timeline penelitian nih. Nah ini. Soalnya kan Anda harus mengukur dua-duanya. Ini timeline penelitian nih ya. Waktu penelitian. Ini waktu, nah ini jadwal pelatihan tuh di sini, jadwal pelatihan training perusahaan. Gitu. Anda bisa ngambil data di sini sebelum, dan Anda bisa ngambil data di sini setelah, gitu loh. Paham nggak? Dengan respon sama gitu. Bisa nggak seperti ini? Mereka melakukan trainingnya ada nggak? Pada saat tahun depan lah misalnya, Anda harus sudah siap ikuti jadwal mereka. Gitu. Paham? Kalau pada saat misalnya gini, timeline penelitian Anda begini ya, udah ada training di sini kan susah ngebaginya, nggak ada sebelumnya di sini. Jadi dapatnya karyawan-karyawan nggak dilatih kan gitu ya. Bener harus nggak? mengikuti jadwal Ya, latihannya Pak ya. kita pengen dapat data karyawan yang belum terlatih sama yang sudah dilatih gitu ya. Dengan orang yang sama tentu. Gitu kan? Iya Pak. Ya, seperti itu. Nah, paling itu satu dari segi statistiknya. Kemudian aspek apa yang mau diukurnya juga nih. Ini kan harus didefinisikan. Ini kan tergantung apa yang dilatihkan mungkin ya. Betul nggak? Betul Pak. Nah, yang dilatihkan apa, itu yang jadi ini gitu. Jadi ukuran di sininya. Untuk mengukur produktivitinya gitu. Gitu ya? Iya Pak. Jadi masih lengkap sih proposalnya ya. Nah, silahkan dipikirkan ya. Baik Pak, nanti saya diulang lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang masuk Pak Agung ya. Baik Pak. K3 kan ya? Oh iya, kalian pengumuman. Minggu depan itu saya nggak masuk ya. Tapi kalau misalnya di minggu ini Bapak Ibu ada kelas pengganti, bolehlah kita ini aja, kita jalankan aja gitu ya. Kira-kira kosongnya hari apa tuh? Saya soalnya Kamis Jumat penuh ya. Kamis Jumat tuh penuh Pak. Sebentar saya lihat dulu deh. Saya lupa juga. Kamis Jumat itu penuh nggak ya? Jam berapa malamnya tuh? Kamis malam sih saya bebas ya. Kalau nggak salah. Iya Kamis malam bebas. Kalau Jumat malam ada jadwal. Ini ada nggak waktu Bapak Ibu nih? Kamis malam. Halo? Kamis malam bisa, Pak. Kamis malam jam berapa? Bisa, Pak, bisa. Kira-kira Kamis malam jam berapa tuh? Halo? Kalau saya kebetulan hari Kamis kosong, Pak, jadi bebas. Semuanya nih? Semuanya Atau juga kalau kosong? yang lain nih? Kurang tahu yang lain mungkin. Kalau kuliah ada kuliah Pak, jadi ngikut bentrok yang lain. Pak. Bentrok jam berapa bentroknya? Bentroknya jam berapa? 12 sampai 2 jam. 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 12 sampai 2 jam.
Bentroknya jam berapa? Boleh tahu? Halo? Boleh tahu bentroknya jam berapa? Kalau kita mulai jam kayak gini jam 8:30 bentrok nggak? Paling nanti didiskusiin lagi Pak, soalnya kan ini ada yang beda kelas gitu. Oke. Kalau nggak hari Kamis, hari besok juga boleh gitu ya. Hari besok juga boleh. Saya Rabu malam kosong, ya, Kamis malam kosong, sama hari Sabtu sore sampai malam kosong. Dari jam 3 sore sampai malam tuh kosong. Kalau mau hari Sabtu boleh. Sabtu kayaknya pada kosong deh. Bisa nggak? Sabtu oke Iya sih Pak, Pak kayaknya kayaknya. saya lebih rekomen hari Sabtu deh. Ya. Setuju Pak. Setuju aja Pak. Sabtu ada Pak supply chain Pak. Kuliah, Jam berapa supply chain Sabtu? Supply chain di 15.30 sampai 17.15. Oh, sampai jam 5 sore. Kalau gitu Sabtu Iya, malam kalau dari gitu ya. 3:30 ya. Kalau gitu Sabtu malam aja ya. Bagus Pak, Boleh, Sabtu Pak. malam. Boleh sih Pak. Soalnya saya Ya. kerja juga Pak hari Sabtu. Sabtu malam paling. Sabtu malam kerja jam berapa, Pak? Enggak, paginya kerja Pak sampai jam 3 sore. Oh gitu. Berarti kita bisa mulai jam 7 lah, 7 malam ya bisa ya. Boleh Pak. Oke. Hari Bisa, Sabtu Pak. Sabtu jam 7 malam ya. Oke, sebetulnya sih saya bakal kosong 2 minggu ya pas di Anda itu. Ya, kosong 2 minggu. Jadi ya tapi yang seminggunya lagi nanti kita ganti di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi saya akan keluar kota ya dari tanggal Senin itu sampai tanggal berapa ya? Bentar. Saya lihat dulu. Nah, sampai tanggal 3. Berarti kan lewat tuh tanggal 30 juga ya. Gitu loh. Ya, jadi kita ini aja. Kita coba hari Sabtu ya. Oke, kita masuk Pak Agung ya. Pak Agung. Iya Pak. Jelas Pak suaranya Pak? Jelas. Kencang banget. Bentar, saya kecilin mas suara ini dari saya nih. Kencang banget soalnya. Oke. K3. Problemnya Pak, boleh cerita Pak? Jadi latar belakang saya ngambil judul ini Pak. Selama saya bekerja 5 tahun di perusahaan ini, setiap saya melihat adanya kecelakaan kerja, itu para personel sama apa ya, kayak manajernya tuh terlihat abai gitu Pak, terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, hingga pada, saya mengalami kecelakaan kerja itu sendiri Pak, yaitu terkena semburan, cairan alkohol yang bercampur dengan halon Pak, agent dari fire extinguisher. Nah itu saya ngerasa apa ya, kan kena mata Pak, perih banget tuh sampai kena pelipis gitu Pak. Beberapa menit, saya merasakan itu akhirnya, barulah ada penanganan gitu Pak. Nah tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya gitu Pak, dari kecelakaan kerja yang terjadi. Nah selain itu, mmm, saya mendengar Pak, di shop yang sama, bidangnya sama Pak, shop emergency equipment, lokasinya tapi di luar objek penelitian saya Pak, yaitu di, area Bandara Budiarto, Curug. Nah, kecelakaan yang terjadi di sana tuh mengakibatkan levelnya tuh hingga katastrofik Pak, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang, cacat tetap Pak. Dengan manajemen yang sama ya? Iya Pak, betul Pak. Enggak, manajemennya beda Pak, cuma, Beda ya? bidang Perusahaan yang sama? iya betul, bidang kerjanya sama. Nah setelah Bidang saya kerjanya sama, perusahaannya sama? gimana Pak? Perusahaannya sama? Beda Pak, beda perusahaan. Beda perusahaan. Iya. Apa sih ini? Oh, pekerjaannya apa sih? Sorry. Jasa perawatan Pak, Perawatan apa? peralatan darurat pesawat terbang. Oh, pesawat terbang. Wah, pesawat terbang mah ini ya. Anda bagian chemical atau apa nih? Enggak sih Pak, tapi memang kita menangani chemical juga Pak, kayak
gas Ada botol data dan kecelakaan nggak? ada, Pak, saya lampirkan di bawah, Pak. Hmm. Yang tahun 2022 tapi, Pak. Karena kan 2023 belum di ini, Oke, oke. evaluasi. Lampiran ya. Iya, Pak. Oh ini. Nah, ini, Disebut Pak. beratnya yang gimana? Yang berat tuh yang saya kecelakaan tadi, Pak. Sama yang satunya tuh personel mekanik floating device, Pak. Floating device. Komponennya tuh yang kalau pesawat mendarat darurat, Pak, itu kan ada escape slide yang keluar dari pintunya, Pak. Kayak perosotan gitu, Pak. Nah, Sebenarnya kira sih oke-oke aja ya. Tapi kalau Anda mau cari metode lain yang lebih menggambar. Gini, pertama ini kan kecelakaan kerja PT Dewi Angkasa ini di satu unit kerja semua atau beda-beda? Shop-nya ada 3, Pak. Yang pertama oksigen bottle sama fire extinguisher itu pressurized, Pak. Gas bertekanan semua di sana. Nah, yang kedua floating device, yang ketiga hydraulic test. Ini yang 18 ini berarti nyampur dari semua shop. Dari keseluruhan, Pak. Ada datanya di posisi shopnya di mana? Ada, Pak, Kak. Saya nih ditotalin per bulannya aja sih, Pak. Nggak per scope areanya gitu. Kebanyakan di shop mana nih yang 18 ini? Kebanyakan di yang pressurized, Pak. Berapa orang? Berapa kecelakaan terjadi di situ? Saya belum mengecek sih, Pak, total kecelakaan di per shop-nya, Pak. Tapi di dalamnya tuh ada 2 mekanik, Pak, sama 1 inspektur. Tinggal problemnya tuh kan setiap shop itu kan pekerjaannya beda gitu ya. Terus potensi bahayanya juga beda-beda gitu ya. Betul nggak? Betul, Pak, betul. Nah, kalau menurut saya nih, kalau hierarki lebih ke leveling ya. Betul nggak? Jadi setelah kita tahu frekuensinya dan dampaknya, kita bisa ngasih skor ini. Iya, Pak, betul, Pak. Tapi ada metode ya yang lebih rinci dalam mengurai potensi bahaya dari proses kerjanya. Ada itu saya lupa ya. Apa, Pak? Boleh, Pak? Saya lupa soalnya. Metode apa itu ya? Saya juga agak bingung sih, Pak, sebelumnya. Karena kan ngelihat bukan meremehkan ya, Pak, si hakim itu simpel ya, Pak. Menilai lalu melakukan preventif dari kasus yang relevan gitu. Dibanding Hira DC Duga gitu, Pak. Ya Hira tuh leveling aja. Sebenarnya dia cocoknya bukan di situ gitu ya. Bisa aja cocok, bisa aja. Ya, maksudnya kita kan ingin ngasih solusi gitu kan ya. Oh Hira tuh leveling udah aja gitu ya. Iya, Pak. Ini lebih umum gitu. Tapi ada yang kita karena proses kerjanya ini diurai gitu ya. Saya lupa ini masih showingnya saya tapi nggak pernah datang lagi nih, jadi sayanya tilep-tilep ya, mesti scroll. Bentar ya, saya mungkin masih detek. Baik, Pak. Kenapa? Keramba ikan gitu loh, itunya tuh. Oh, hilang juga ya. Gimana, Pak? Si Denny Salman, sudah. Nah, Denny Salman nih, kalau saya cari dulu, rasanya dirubah dia tuh sama saya. Salman.
masih pakai Hirap juga dia, cuman dia tuh ada metode lain. Oh, JSA, sorry. Job safety analysis ya Pak? Job safety analysis itu lebih menguraikan jobnya. Gitu loh. Jadi potensi bahayanya dari proses kerja, ya kan? Elemen-elemen ada di lingkungan kerja itu lebih membantu gitu untuk mendeteksinya. Tapi memang si Hira DC ya, dia bukan Hirap ya. Hira RC Pak. Risk assessment. Hira DC dan metode JSA digabung di si Andika Zulprisa nih. Gitu. Kalau mau ya. Metode Hira DC sama JSA berarti Pak ya? Iya. Soal iklan lagi. Ya, gitulah pokoknya ya. Itu teh soalnya teh bagusnya teh si JSA ya, terutama dia betul-betul bisa menguraikan itu activity-nya gitu. Jadi misalkan ini kan kasusnya keramba gitu ya, keramba ikan. Jadi begitu turun ke keramba gitu ya, terus bawa barang, kondisi pematangnya di keramba tuh kayak apa, terus masuk ke gudang di keramba, ngambil barang dengan beban sekian dan seterusnya. Sampai di layout juga gitu, si keramba itu di layout supaya ketahuan juga potensi bahayanya di mana gitu. Nah kayak gitu, itu lebih bagus kalau menurut saya. Gitu ya. Itu untuk satu proses pekerjaan Pak? Iya, satu proses pekerjaan. Nah saya lihat kan shopnya beda-beda nih. Iya Pak, betul. Gitu, makanya saya tanya tadi shopnya yang mana yang sering gitu kan, dan yang berat gitu ya. Ini yang berat nih kan ada di April September, di shop yang sama nggak? Beda Pak. Beda ya? Iya. Oke. Terus ada yang paling sering tuh Juli Agustus. Ini juga di shop yang berbeda ya, tiga-tiganya ya? Areanya sih iya beda Pak. Saya belum mengecek per shopnya gitu Pak. Cuma periode aja. Bisa kalau ini salah satu shop, atau kalau memang mau tiga-tiganya boleh juga gitu ya, penelitiannya. Tapi kalau mau milih satu, memang yang kira-kira lebih berpotensi berbahaya dibandingkan shop yang lain. Gitu. Tapi kalau misal per shop gitu kemungkinan ya Pak kecil sih Pak, karena prosesnya nggak terlalu panjang Pak tiap pekerjaannya gitu. Paling saya ambil tiap shop satu pekerjaan gitu Pak. Tiap shop satu pekerjaan. Oh, itu emang nggak panjang itu? Misalnya shop apa nih? Coba contoh. Pekerjaan. Misal yang oksigen Pak sama fire extinguisher. Nah itu gimana pekerjaannya? Itu ada 3 scoop Pak. Yang pertama proses refilling, yang kedua proses hidrostatik Pak, hidrostatik cylinder bottle-nya, yang ketiga overhaul Pak. Jadi memang hidrostatik sama overhaul ini tuh dilakukan ada interval waktunya Pak. Nah kalau yang biasanya inspection annual mah refilling aja Pak. Yang Anda kecelakaan itu di sini ya? Ya Pak, di sini, di refilling. Pada saat merefill? Ya, setelah merefill dilakukan leak test Pak, cek kebocoran. Nah Anda kenanya pas di mana? Pas dicek kebocoran itu Pak. Oh, itu ada proses lagi ternyata ya? Ada. Pas cek kebocoran itu ngebuka katup, valve atau apa? Iya, di valve-nya dikasih ini Pak, dikasih alkohol, kan kalau misalkan ada kebocoran, ada terjadinya bubble Pak. Di situ. Nah itu, makanya ternyata kan prosesnya sangat harus diperhatikan ya. Bisa saja selain itu kan mungkin ada ya di langkah kerja di shop itu yang menimbulkan potensi bahaya. Ada juga Pak. Cuma yang paling berat menurut saya sih di situ Pak. Ya. Karena bahaya juga kan tekanannya sampai 3000 PSI Pak. Iya. Gede banget ya. Nah berarti bolehlah silakan tuh. Ini saya usul aja mau pakai JSA sama Hira DC atau pakai Hira
gitu. Cuman kalau hirak sih udah biasa gitu. Iya Pak, ini juga saran dari atasan sih Pak. Ya, hirak itu dari atasan. Berarti Kalau antara misalnya Hira DC sama JSA ya Pak? atau kalau atasan pengen hirak, ya hirak sama JSA aja, boleh Oke. aja. Jadi mengurai kegiatannya, aktivitinya pakai JSA gitu ya, levelingnya pakai hirak gitu kan seperti itu. Oh jadi double metode ya Pak? Ya. Oke, siap. Saya pelajari dulu nanti JSA-nya Pak. Ya, oke. Siap. Makasih banyak Pak. Oke, mungkin itu, aduh sehari cuma bisa 3 ya, nggak apa-apa. Oke gini, jadi untuk kuliah pengganti ya, pengganti itu hari Sabtu, tapi di hari Senin depannya Anda kumpulkan, ini kan masih bisa di ini ya, saya pengumpulannya nggak pakai batas waktu lagi, sudah saya buka, jadi minggu depan harus sudah Anda mengumpulkan dengan bab 2 ya, dengan bab 2-nya. Ya, jadi tugasnya itu aja. Jadi silakan dikerjakan ya bab 1 dan bab 2. Ya. Supaya ada progres. Ya, mangga Vira. Silakan Bu Vira. Maaf Pak, izin bertanya. Gini Pak, saya tuh kemarin terkendala mengenai tempat penelitiannya dan baru dapet tuh kemarin di ACC sama perusahaannya. Nah, ada satu masalah, cuman saya masih bingung mengenai metodenya Pak. Masalahnya apa? Jadi kan si perusahaannya tuh dia tuh bergerak di bidang hortikultural gitu Pak. Nah, di sana tuh memproduksi, membudidayakan, seperti buah-buahan Pak, melon, tomat, semangka. Nah, tapi di perusahaannya itu, belum menggunakan alat bantu, jadi masih manual gitu Pak. Nah, saya tuh berencana untuk, melakukan usulan perancangan alat bantu gitu Pak. Alat bantu itu apa? Kayak alat bantunya tuh kayak apa, sebentar Pak. Kayak semacam troli gitu, hand truck gitu Pak. Troli atau hand jack gitu ya? Iya. Dengan kapasitas yang disesuaikan sama kebutuhan perusahaan gitu Pak. Oke, itu kira-kira fungsinya untuk apa? Di arah produktivitasnya atau apanya? Iya Pak, untuk ini Pak, pas kemarin itu saat pemanenan melon, itu tuh si karyawannya tuh jadi ngambil dari lahan ke gudangnya itu dibawa secara manual gitu Pak, pakai tangan, si box-nya tuh diangkatin satu-satu dan itu membutuhkan waktu kan bolak-balik gitu Pak seorang. Dan pekerjanya tuh cuma 2-3 orang aja di lahannya tuh, seperti itu Pak. Oke, Bu Vira sebenarnya bisa mengukur secara ergonomik ya, itu beban fisik dinamis ya kalau nggak salah. Itu nanti biasanya kita plotting ke Pak Teguh tuh ya, pembimbingnya. Kalau yang dinamis itu bisa dengan kardiovaskular ya, diukur detak jantungnya. Alatnya bisa pinjam ke lab kita ya, di lab STTB. Atau mau beli sendiri juga ada gitu ya, berapa ratus ribu lah paling gitu ya. Tapi kalau mau minjem boleh. Nah nanti sama ya, jadi ada sekarang aktual diukur pertama dari sisi apa tadi, beban fisik ya, beban fisik dinamis, dihitung dari detak jantung ya nantinya, apakah dia beresiko atau enggak gitu ya. Dari setiap orang itu ada 3 kan. Yang kedua adalah sama time study, Bu Vira tuh. Time study dengan ekonomi berarti begitu. Nah setelah itu kalau bisa ada trolinya gitu ya, sebenarnya nggak usah ngerancang, langsung aja kalau ada contoh troli apa, pinjam troli kemana ya yang sesuai dengan di situ ya gitu ya, pakai gitu ya, lalu dicek lagi CVL sama apa namanya, sama time study-nya
ya. Begitu. Oh, Kan jadi emang lebih ke beban kerjanya gitu, Pak? iya. Cuman sekarang pertanyaannya kalau ngerancang troli yang spesial apa gitu? Maksudnya kalau kalau ada temuan baru kan trolinya disesuaikan dengan tanamannya gitu ya misalnya. Soalnya kan troli itu udah tersedia banyak gitu ya. Kalau merancang troli kan aneh juga ya. Mending apa Oh, bedanya gitu kalau kita pakai troli atau enggak gitu ya, seperti itu. iya, Pak. Nah, Jadi penelitian yang saya lakukan lebih baiknya ke beban kerjanya aja gitu, Pak, ya, daripada itu. ya, begitu. Tapi kalau apa namanya? Ngangkat bebannya kira-kira berapa kilo tuh? Untuk satu boxnya itu bisa 20 kilo, 20 sampai 30 kilo. Satu orang ngangkat 20 sampai 30 kilo untuk satu orang. Iya, iya. Dengan jarak berapa? Jaraknya 1 kilo kayaknya mungkin, Pak. Enggak ya, Pak? Jalan kaki tuh? Iya, jalan kaki, Pak. Wih, ngeri juga ya. Dipanggul gitu ya, 1 kilo Iya. dengan beban 20. Tapi kayaknya nggak nyampe deh, Pak. Nggak nyampe 1 kilo. Kurang. Nah, itu ada syarat penelitiannya sama Pak. Itu yang ngerti Pak Teguh kayak itu. Iya. Nah, beban bisa tuh. Terus kalau pakai troli jadinya berkurangnya berapa kan gitu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti untuk troli itu untuk diusulannya aja gitu ya, Pak, untuk Ya. penyelesaian masalahnya gitu ya, Pak. Tapi kalau ada trolinya dicek aja lagi. Kalau udah ada trolinya nih misalnya, ya disewa, ada nggak usah beli, nyewa gitu misalnya, nyewa troli untuk penelitian boleh gitu ya, bisa aja. Gitu nanti diukur apa kardiovaskularnya, ya detak jantungnya dengan apa namanya, dengan tadi tuh time study-nya ya, kita bikin time study dengan troli gitu. Berarti itu harus menggunakan alat ya, Pak? Ya itu mah udah parah banget sih kalau 20 kilo di bawah 1 kilometer mah. Ya mungkin untuk jaraknya nanti saya pastikan lagi. Karung beras berapa tuh biasanya? 25 kilo kan? Iya. Karena kan ukurannya. Karung beras kah beratnya kira-kira? Lebih sih, Pak. Ah iya. Lebih dari 25 kilo mungkin. Iya, lebih dari 25 kilo. Itu aja ukurannya. Ya, begitu ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita absen dulu ya.